Maaf nih agak lemes nih. Tadi pas dicek suhu gua tinggi. Kayak harga Pertamax. Kayaknya sih kebanyakan begadang nih nonton bola nih. Akhirnya gua ke dokter tadi. Dokternya bilang, "Bapak demam nih. Demam Piala Dunia." Tapi sambil nunggu sembuh mending kita langsung aja nih mulai. Inilah Midnight. Informasi pertama malam ini kita bahas soal nasib seorang perempuan berinisial Y yang bertahun-tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan. Diduga dilakukan sama pacarnya. Awalnya nih kasus ini ketahuan setelah pihak keluarga Y yang udah 3 tahun lost kontak sama Y and suddenly dapat kabar kalau Y dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Karena apa? Karena kecelakaan. Bayangin nih, lama nggak teleponan, nggak video callan, dapat info kecelakaan. Kayak lo pas pacaran nggak cecetan, nggak sleep callan, dapat undangan pacar lo nikahan. Tapi yang bikin shock pas sampai rumah sakit, ternyata Y bukan kecelakaan, tapi jadi korban penganiayaan. Kondisinya ngeri, matanya infeksi parah sampai buta, kaki sama tangannya banyak bekas luka bacokan dan juga pukulan. Badannya juga ada bekas luka bakar dan sayatan. Ini fiksi, pacaran sama orang apa pacaran sama setan nih? Kalau nyimak cerita korban, pelakunya berinisial T. Cowok yang dikenal 3 tahun lalu pas lagi nonton konser. Katanya keluarga Y juga udah pernah ketemu nih sama si T nih. Jadi sebelum Y hilang, T sempat dikenalin ke keluarganya. Tapi beberapa hari habis dikenalin, T dan Y langsung hilang. Ternyata Y dikurung dan disiksa sama si T. Si Y juga ngaku sering dibawa pindah-pindah tempat tinggal buat nyamarin jejak. Ini juga aneh nih. Pacaran kan biasanya pindah-pindah tempat makan biar romantis. Kalau pindah-pindah tempat tinggal itu mah teroris. Penjaga kos tempat Y disekap selama 3 bulan terakhir juga bilang, awal-awal pindah kosan kondisi Y udah memprihatinkan. Tapi penjaga kos nggak berani ngapa-ngapain. Katanya si T ini selama tinggal di kosan sikapnya arogan. T juga sering bawa senjata tajam dan bikin penghuni lain ketakutan. Emang dasar setan. Si T akhirnya bawa Y ke rumah sakit. Pas kondisinya makin parah, penjaga kos yang ikut bantu bawa Y ke rumah sakit bilang kalau kelakuan si T nggak kooperatif selama petugas. Marah-marah dan banyak tingkah. Emang barbar nih orangnya. Di rumah sakit masih banyak tingkahnya. Ngapain sih tingkahnya ya dia? Salto di IGD? Apakah yang sambil megang tiang infus? Balik lagi ya. Bahkan si T ini bawa-bawa golok. Ngancem penjaga kos. Dan bilang, awas ya kalau sampai yang meninggal dunia. Lah lo. Agak rada-rada nih si T nih. Penjaga kos udah bantu antar ke rumah sakit malah diancem. Yang bikin sakit siapa, yang disalahin siapa? Ibarat nih, lo nabrak yang listrik. Tapi yang disalahin tukang bapau. Itu benjolnya yang segede bapau itu. Jadi inget mantan koruptor. Orangnya sih udah bebas. Balik lagi ya. Nah sekarang nih Polda Jawa Barat masih menelusuri keberadaan T yang kabur. Si T kabur, lagi ditelusurin tuh. Agar semua dugaan mulai dari penculikan, penyekapan, penganiayaan berat sampai penguasaan harta benda korban bisa terungkap. Bisa terungkap. Kalau terungkap ayam. Ayam ungkep, tinggal digoreng. Dibakar juga bisa sih. Jadi penonton nih, hati-hati sama orang yang baru dikenal. Jangan sampai pepatah tak kenal maka tak sayang diganti. Jadi sudah lama kenal tapi nggak sayang-sayang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.